mau jelasin sedikit materi SMA kelas 10 nih. Materinya yaitu proklamasi kemerdekaan. Adapun subbabnya: A. Kekalahan-kekalahan Jepang. B. Menuju proklamasi kemerdekaan. C. Detik-detik proklamasi. D. Sambutan terhadap proklamasi kemerdekaan. A. Kekalahan-kekalahan Jepang. Jepang sebenarnya mulai mengalami kekalahan sejak bulan Agustus 1942. Namun, mereka masih mampu bertahan dan selalu mempropagandakan kemenangannya meskipun berbeda jauh dengan kenyataannya. Kekalahan demi kekalahan terus dideritakan oleh Jepang. Oleh karena itu, Jepang kemudian menjanjikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia dan mengizinkan bendera Indonesia berkibar, serta lagu Indonesia Raya dikumandangkan agar terus mendapat bantuan dan dukungan dari rakyat Indonesia. Jepang semakin terdesak dalam perang. Banyak armada perangnya yang dikalahkan oleh sekutu. Salah satu pertempuran yang cukup memukul Jepang di Indonesia terjadi di Kalimantan. Tarakan, yang merupakan wilayah pertama yang dikuasai Jepang di Indonesia pada tahun 1942, diserang oleh pihak sekutu. Masih ada juga beberapa pertempuran yang terjadi di wilayah Indonesia lainnya. Misalnya pertempuran di Morotai dari September 1944 hingga Mei 1945. Pertempuran ini berlangsung cukup lama dan merupakan salah satu pertempuran yang berat bagi sekutu dan Jepang di Asia. Perang Dunia Kedua telah berakhir di front Eropa sejak 7 Mei 1945. Namun, Jepang yang bertempur di Asia masih belum mau menyerah. Sebagai pukulan terakhir kepada Jepang untuk segera mengakhiri perang, Amerika Serikat menjatuhkan 2 bom atom di kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Jumlah korban yang meninggal di Hiroshima diperkirakan sebanyak 140.000 jiwa dari populasi 350.000 orang di Hiroshima. Sementara itu, setidaknya 74.000 orang kehilangan nyawa di Nagasaki. Tragedi bom di dua kota ini mengakhiri Perang Dunia Kedua di Asia. Jepang mengumumkan menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada 15 Agustus 1945. Menuju proklamasi kemerdekaan. Sebagai langkah persiapan menuju kemerdekaan, Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 29 April 1945, BPUPKI mengadakan 2 kali sidang penting. Sidang pertama dari tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945 membahas dasar negara Indonesia. Sidang kedua pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 membahas rancangan UUD serta membentuk negara. Setelah BPUPKI dibubarkan, Jepang membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 7 Agustus 1945 dengan Ketua I. Soekarno dan wakilnya Drs. Muhammad Hatta. Pada awal Agustus 1945, 2 kota di Jepang, Hiroshima dan Nagasaki, dibom oleh Amerika Serikat dengan bom atom. Akibatnya, pada 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Kekosongan kekuasaan ini dimanfaatkan oleh para pejuang kemerdekaan di Indonesia untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Yang ketiga adalah detik-detik proklamasi kemerdekaan. Pertama, perumusan naskah proklamasi. Pada malam hari 16 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta dan langsung menuju rumah Laksmana Muda Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol untuk merumuskan naskah proklamasi. Hanya 5 orang yang berperan aktif dalam perumusan naskah ini: Soekarno, Hatta, Soebardjo, Sukandi, dan Said Timeli. Kedua, pelaksanaan proklamasi.
Pagi hari 17 Agustus 1945, suasana rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur 56 mulai ramai. Proklamasi dibacakan oleh Soekarno. Setelah Hatta datang diikuti pengibaran bendera merah putih yang dijahit oleh Fatmawati. Lagu Indonesia Raya dinyanyikan untuk mengiringi momen tersebut. 4. Sambutan terhadap proklamasi kemerdekaan. Pada tanggal 17 Agustus 1945, berita proklamasi kemerdekaan Indonesia berhasil disebarkan ke berbagai daerah, meskipun menghadapi upaya sensor dan hambatan dari tentara Jepang. 1. Penyebaran berita proklamasi. Proklamasi kemerdekaan yang dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945 berhasil disebarkan beritanya oleh F. Paus melalui stasiun radio Domei. Penyebaran berita proklamasi di berbagai wilayah Indonesia. Adapun daerah-daerahnya, yang pertama, Jawa. Berita proklamasi kemerdekaan Indonesia tersebar di Pulau Jawa melalui berbagai cara, misalnya melalui telegram, siaran radio, selebaran surat kabar, kurir, dari mulut ke mulut, dan sebagainya. Yang kedua yaitu Sumatera. Berita proklamasi tersebar di Sumatera melalui radio, telepon, kurir, dari mulut ke mulut, dan sebagainya. 3. Papua. Mereka kemudian membuat selebaran yang disebarkan ke Brisbane, Sydney, Melbourne, Merauke, Balikpapan, dan sebagainya. Dari Merauke inilah berita proklamasi kemerdekaan Indonesia disebarkan ke berbagai wilayah di Papua. 2. Sambutan terhadap berita proklamasi dalam negeri. Berita proklamasi kemerdekaan disambut dengan kebahagiaan oleh sebagian besar rakyat Indonesia, terutama dari kalangan pemuda. 3. Sambutan terhadap berita proklamasi di luar negeri. Berita proklamasi kemerdekaan Indonesia tidak hanya disambut gembira oleh bangsa Indonesia yang ada di tanah air, tetapi juga oleh diaspora Indonesia yang ada di luar negeri. Berita itu disambut gembira oleh orang-orang Mesir yang mengulas dan memberitakannya dengan penuh simpati melalui media massa. Nah, itu tadi sedikit penyampaian materi dari kelompok kami. See you the next video. Bye!